Kalau dulu skornya 60-40 ya, 60 keterpenuhan dokumen, 40 itu survei eksternal. Apa itu integritas jabatan, kapasitas organisasi, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. Ini kita menghadapi realitas. Integritas jabatan, pemahaman yang baik terhadap setiap pejabat akan tupoksinya. Di Sulsel Pak tidak berintegritas semua. Dari 53 OPD tidak ada yang berintegritas. Bisa bayangkan, padahal yang ngisi dia sendiri. Apa artinya integritas jabatan itu? Memahami apa yang menjadi tugas pokoknya. Apakah atasannya ketika memerintahkan dia itu berdasarkan pada norma dan aturan atau tidak? Itu tidak ada satu Pak. Ini survei baru-baru yang kami selenggarakan 2020. Kapasitas organisasi B. Tapi salah satu instrumen yang menentukan bahwa apakah di dalam itu tidak ada lagi ratifikasi dan sebagainya. Tapi begitu disurvei berdasarkan survei konsumen atau masyarakat yang berhubungan dengan OPD tersebut, indeks korupsi kita buruk semua. Dan terbukti fakta-fakta itu bahwa OPD-OPD yang dianggap banyak korupsi itu nilainya tinggi sekali dari sisi korupsinya. Pelayanan publik juga kita. Kita cuma kemarin dapat 74 sekian B. Nah ini yang semua menjadi perhatian karena ukuran keberhasilan RB itu ada pada outcome-nya tadi, ya kan? Apa integritas jabatannya bagus, kapasitas organisasinya bagus, kemudian indeks persepsi korupsinya bagus, kualitas penduduknya bagus atau tidak. Jadi apa yang kita lakukan ke dalam itu akan terlihat di ujung. Nah 2021 atau 2020 yang menjadi penempat itu lain lagi melihat, lebih sulit lagi. Nah ini saya kira saya katakan tadi sangat tepat kita binteks sesegera mungkin supaya ada kesamaan persepsi dan tidak loss dari sisi apa yang diinginkan oleh Menpan yang baru. Nah kita bisa bayangkan kesini saja untuk kesini sulit sekali. Kita tidak efektif, efisien, ekonomis, ya kan? Tidak diwujudkan pada outcome atau hasil. Tidak berbasis pada kinerja. Setiap ide pegawai beli kontribusi yang tidak jelas gitu kan dalam kaitan ini. Tiba-tiba Jokowi mengatakan kita harus sampai pada titik dynamic governance. Pemerintah yang dinamis, pemerintah yang cepat tanggap, cepat respon. Jika dia mau mencapai itu, dan kita lihat beberapa syarat-syaratnya itu menciptakan bagaimana ASN yang profesional, agile proses yang simple, cerdas gitu. Iya kan? Kemudian smart ASN dan seterusnya. Nah, ini yang dianggap nanti pencapaian, tidak ada korupsi dan seterusnya terlalu banyak. Terlalu ideal menurut saya. Kita ini masih dari sini ke sini. Ya. Dari periode pertama ke periode kedua. Ini tidak tercapai, makanya kalau kita mau bagus, kenapa saya katakan tadi sulus itu sakit? Karena ingin kita capai realitasnya bahwa kita RPJMD kita registra kita itu amburadul. Makanya ujung memperbaiki RB dan Sakim ada di dokumen perencanaan. Kenapa? Di sana sudah 55 skornya kan. Jadi bicara mengenai program yang kinerja, pengukuran kinerja itu tanggung jawabnya Bapak. Kalau ini tidak bagus, jangan harap Sakimnya bagus, pasti jelek. Makanya kami di provinsi sudah langsung bicara strategi ya. Di provinsi itu saya minta dirubah RPJMD-nya. Dari 21 IQ-nya gubernur menjadi 18. Semakin banyak IQ-nya bupati, semakin tidak mungkin tercapai. Karena itu kita kurangi. Lalu kemudian kita kontrol betul apa ukurannya. Nah kesalahan kita ketika dievaluasi sakit kita di Kemenpan itu tadi seharusnya outcome, tapi ukurannya itu output. Misalnya diklat, outcome-nya apa? 10 kali selenggarakan diklat, itu output. Yang dimaksud outcome itu berapa orang yang meningkat pengetahuannya ketika habis diklat. Berarti ada kesalahan kan? Nah, langkah kedua yang saya lakukan adalah tidak saya biarkan OPD untuk meng-cascading atau membreakdown itu program prioritas dalam bentuk kegiatan. Harus begitu diambil langkah tegas.
Jadi kami dengan Bapeda bekerja lama memang ini, dari tahun 2020, kita mulai kerja di September itu, membuatkan apa program, apa kegiatan yang merupakan cascading-nya program di program pembangunan daerah atau program prioritas bupati. Dengan mengacu pada Permendagri 90 dan revisinya. Tak ada tim. Ini kira-kira ada tidak cantolan dalam Permendagri? Ada. Setelah kami menentukan semua program prioritas itu 18 program prioritas itu dan turunan-turunannya termasuk indikator-indikatornya itu baru kita serahkan kepada OPD, silakan Anda isi yang mana menganggap Anda tidak ada. Setelah itu baru kita pendampingan, kita undang setiap OPD kepala OPD-nya mempresentasikan seperti apa Anda itu OPD-nya nyumbang pada misi apa, misi yang berapa. Banyak itu lupa, asalnya nyantol misinya. Apa dasarnya Anda mengatakan Anda memberi kontribusi bagi misi? Karena OPD itu tidak semua berkaitan dengan misinya Pak Gubernur atau Pak Bupati. Dia hanya menjalankan mandatori dari pusat, IKK kan, bukan IKU. Nah, kadang-kadang mau juga masuk di IKU. Bagaimana cara mengontrol mereka? Maka kabupaten atau mereka wajib punya peta bisnis, probis. Karena probis itu akan menjelaskan sebenarnya mana OPD yang berkaitan langsung menyelesaikan program prioritas Pak Bupati. Mana OPD yang sifatnya menunjang OPD utama agar OPD utama itu bisa mensukseskan program prioritas Bupati. Itu ada di probis. Nah, baru turun kita bicara tentu bisa besaran struktur atau OPD apa yang dibentuk dan berapa strukturnya. Kalau kita mau dapat AA sakitnya, wajib ada restrukturisasi organisasi. Karena bicara efisiensi, bicara efektivitas. Makanya kami langkah pertama itu menghilangkan ratusan struktur dalam birokrasi di Pemprov itu dalam rangka untuk menjadikan organisasi itu inline dengan sasarannya Pak Gubernur. Jadi kita bisa hitung program ini itu di OPD mana, kegiatannya apa saja, itu bisa diselenggarakan oleh apakah 3 bagian atau 3 bidang atau cukup 2. Karena kami menemukan ada bidang bekerja hanya 6 bulan pensiun, tapi tidak ada kerjaan. Tapi dia menerima tunjangan per bulan. Ini efisiensi dimaksud oleh sakit. Jadi efisiensi maksudnya sakit itu mengeluarkan anggaran yang sebenarnya tidak tepat. Jadi begitu caranya bagaimana supaya kita kontrol. Nah, setelah kita dampingi OPD, kita beri masukan, suruh lagi perbaiki, didampingi lagi sama Bapeda. Baru kita menemukan real bahwa program prioritas kegiatan subkegiatan itu tidak ada lagi yang nyeleneh. Jelas kita pakai prinsip sebab akibat. Kalau ini dikerjakan maka, nah itu. Jika ini dikerjakan maka, kalau tidak kena itu buang semua. Karena pasti tidak efisien. Jadi kami bisa menghilangkan ribuan program yang selama ini, kegiatan selama ini. Jadi simple, dibantu lagi ada karena keluarnya Permendagri 90, sangat tertolong. Selama ini pikiran kita itu semua OPD mau yang banyak uangnya. Sakit tidak bicara banyak uangnya. Apakah uang yang diberikan itu efektif dan efisien? Kita berlomba-lomba untuk. Nah, biro organisasi itu dia biro tapi kita bisa memberikan anggaran 8 miliar Pak. Kabar organisasi itu 8 miliar dia punya APBD. Yang lainnya ada yang cuma 2 miliar APBD. Karena berdasarkan, jadi kita tidak membagi duit berdasarkan OPD, berdasarkan program. Karena itu semua wajib dikerjakan. Misalnya kabar organisasi itu harus banyak duitnya. Karena tidak bisa tercapai tanpa ini. Dan fleksibel. Kemarin saya bilang, untuk nilai sakit kita maka harus seluruh aplikasi terintegrasi dengan basis pada ada legalitas hukum yang mendukung. Belum terintegrasi kalau tidak ada alas hukumnya. Maka saya bicara ke Bapeda, langsung parsialkan, kasih anggaran supaya ini menjadi sebuah sistem, bukan aplikasi by aplikasi. Jadi kami di Pemprov itu punya
aplikasi SPD, ada aplikasi sakit, ada aplikasi IRB, ada aplikasi kinerja individu, ada aplikasi kinerja perangkat daerah. Semua dibangun agar supaya nanti semua terintegrasi, basisnya pada e-planning dan e-budgeting. Makanya kami sangat antusias dan kita yakin dalam waktu periode gubernur ini bisa tercapai kita A. Karena dengan sedemikian masifnya dan didukung oleh gubernur tidak terbatas untuk bisa mewujudkan itu. Karena itu gengsinya. Makanya kami diperintah jangan sampai kabupaten kota tidak maju. Karena malu saya naik di acara penerimaan sakit, kemudian kabupaten saya rendah semua nilai sakitnya. Nah, makanya ini menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Nah itu ya, jadi bergeser dari sini saja sulit sekali. Dan ini ujungnya pada sakit. Pada sakit. Nanti akan bicara SDM dan seterusnya. Oke, nah kalau dulu ini sasarannya kan tidak ini, yang lama kan. Jadi dulu hanya besi. Nah ini ada akuntabelnya, ada birokrasi yang kapabel. Makanya dalam salah satu hasil antara dalam penilaian RB itu adalah indeks kelembagaan. Tadi sebutkan Bu Biro itu ada 9 indeks. Itu namanya kewajiban daerah untuk mewujudkan indeks-indeks. Makanya kami bekerja keras bagaimana meningkatkan indeks kita gitu. Tadi indeks profesionalitas ASN kami sudah naik menjadi B. SPBE dari C menjadi B. Indeks arsip sekarang sudah BB, sangat baik. Merit apalagi sudah punya hak, sudah punya kewenangan untuk tidak lagi bidding di provinsi memilih pejabat, tapi lewat sistem yang kita bangun. 3 tahun kita bangun. Dari mulai assessment center, bagaimana assessment center mendapatkan sertifikasi bahwa dia ada akreditasi A, bagaimana kita memperbaiki SIMPEK yang disebut dalam PP 17/2020 itu CISN. Bagaimana kemudian kita membangun kinerja. Gabungan ketiga ini masuk dalam telemanagement.